CEO cantik itu menatap OB dengan senyum merendahkan. Kamu hanya tukang pel lantai. Kalau bisa membaca tulisan ini, aku jadikan kamu manajer. Bahkan aku akan menikahimu. Tawa keras pun meledak di ruangan, mengejek OB yang dianggap tak mungkin mampu. Di sebuah perusahaan besar yang berdiri megah di pusat kota, bekerja seorang pria sederhana bernama Ryan, usianya baru 30 tahun. Tapi hidupnya sudah penuh perjuangan. Ia hanyalah seorang OB office boy yang setiap hari membersihkan ruangan, menyapu lantai, menyiapkan kopi, bahkan membuang sampah para karyawan. Bagi banyak orang di perusahaan itu, pekerjaan Ryan dianggap remeh. Ia sering dipanggil dengan sebutan merendahkan seperti "Hey OB" atau "tukang sapu". Tidak ada yang mau tahu siapa dirinya, bagaimana masa lalunya, apalagi apa yang dia rasakan. Ryan hanya bisa menunduk, tersenyum tipis, dan melanjutkan pekerjaannya. Di matanya, penghinaan bukanlah hal baru. Sejak kecil ia sudah terbiasa diremehkan karena lahir dari keluarga miskin. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya berbeda. Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Hanya saja ia memilih menyimpannya rapat-rapat. Setiap pagi, Ryan datang paling awal. Ia merapikan meja-meja, menyiram bunga, dan memastikan ruangan kerja para karyawan bersih sebelum mereka datang. Tak jarang, ia mendengar bisikan-bisikan ejekan. Kasihan ya, kerjaannya cuma ngepel, hidupnya nggak bakal maju. Namun Ryan tidak pernah membalas. Dalam hatinya ia hanya berkata, hinaan ini bukan akhir dari segalanya. Suatu saat, mereka akan melihat siapa aku sebenarnya. Meski hidup penuh kesulitan, ia tetap teguh. Ryan yakin, rezeki Tuhan tidak pernah salah tempat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat, kapan dirinya akan benar-benar diuji. Dan siapa sangka, ujian itu akan datang dari seorang wanita cantik yang tak lain adalah CEO perusahaan tempat ia bekerja. Hari itu, perusahaan sedang ramai. Semua karyawan tampak sibuk, menyambut kedatangan seseorang yang sudah lama ditunggu-tunggu, Karina, sang CEO muda yang baru saja kembali dari luar negeri. Karina bukan wanita biasa, usianya masih 27 tahun, cantik jelita, anggun, dan dikenal sangat cerdas. Kehadirannya selalu membuat semua mata tertuju padanya. Bahkan sebagian karyawan pria sering menyebutnya sebagai bunga perusahaan. Namun, kecantikannya juga diiringi dengan sifat yang tegas, dingin, bahkan terkadang meremehkan orang yang dianggapnya tidak selevel. Saat Karina memasuki lobi perusahaan, semua karyawan berdiri menyambut dengan wajah penuh hormat. Tapi, di sisi lain, tampak Ryan, si OB sederhana, sedang sibuk mengangkat kantong sampah besar. Ia berjalan terburu-buru hingga tanpa sengaja hampir menabrak Karina. Kantong sampah itu sedikit miring, dan aroma tidak sedap pun tercium. Beberapa karyawan langsung menutup hidung sambil berbisik-bisik. Karina berhenti, memandang Ryan dengan tatapan tajam penuh jijik. Karina, astaga, apa ini? OB pun tidak tahu sopan santun. Berani-beraninya kau hampir menabrak aku dengan sampah itu. Seluruh karyawan tertawa kecil, beberapa bahkan terang-terangan mengejek Ryan. Pantas saja. OB kampungan, gak bisa lihat bos datang, malah seenaknya lewat. Ryan hanya bisa menunduk dalam. Hatinya perih, tapi ia menahan diri. Ia membungkuk sedikit dan berkata dengan suara pelan, Ryan, maafkan saya, Bu, saya tidak sengaja. Namun Karina tidak berhenti di situ. Ia melipat tangan di dada, lalu berkata dengan nada merendahkan, Karina, beginikah kualitas OB di perusahaan ini? Bahkan pekerja rendahan pun harusnya punya etika. Kau tahu siapa aku? Aku CEO di sini. Ingat baik-baik tempatmu. Jangan pernah mencoba menodai kebersihanku dengan sampahmu itu. Semua orang tertawa semakin keras. Ryan merasa seolah ditelanjangi harga dirinya di depan umum. Tapi ia tetap diam, menunduk, dan perlahan membawa kantong sampah itu menjauh. Namun, justru dari momen itulah awal kisahnya dengan sang CEO cantik dimulai. Karina, tanpa sadar, telah menantang takdir. Karena siapa sangka, pria yang baru saja ia hina itu, kelak akan menjadi orang yang mengubah seluruh hidupnya. Hari itu, rapat besar diadakan di lantai teratas gedung perusahaan. Semua karyawan hadir, termasuk para manajer, supervisor, dan staf. Ryan juga ada di sana, tapi bukan sebagai peserta rapat melainkan untuk menyajikan kopi dan membersihkan ruangan sebelum rapat dimulai. Saat semua orang sudah duduk rapi, Karina, sang CEO, masuk dengan penuh wibawa. Gaun kantornya putih elegan, sepatu hak tingginya berdetak mantap di lantai marmer. Semua karyawan menunduk hormat. Tiba-tiba, saat Ryan membawakan nampan berisi gelas kopi, tangannya sedikit bergetar karena terburu-buru. Satu gelas hampir tumpah, walau berhasil ia selamatkan.
Tetapi momen itu sudah cukup menjadi bahan tertawaan. Karina, lihatlah OB ini. Bahkan menyajikan kopi saja tidak becus. Kalau bukan karena perusahaanku yang besar, mungkin kau sudah diusir dari sini. Seluruh ruangan pecah dengan tawa. Ada yang bersorak, betul, Bu. OB seperti ini memang cuma bikin malu. Ada pula yang berbisik, memang cocoknya di pasar, bukan di perusahaan elit. Wajah Rian memerah, bukan karena marah, tapi karena malu luar biasa. Ia berusaha tetap tegar, menunduk sopan, dan berkata lirih. Rian, maafkan saya, Bu. Saya akan lebih hati-hati. Namun Karina belum puas. Ia sengaja melanjutkan ucapannya, seakan ingin mempermalukan Rian lebih dalam. Karina, tahukah kau, di perusahaan ini orang-orang yang bekerja keras dihargai dengan jabatan tinggi, gaji besar, dan kehormatan. Sedangkan kau hanya OB. Bahkan, kalau kau menghilang pun, mungkin tidak ada yang peduli. Karyawan lain mengangguk, beberapa kembali tertawa. Rian diam, hatinya seperti diremukan. Ia ingin sekali berkata jujur bahwa dirinya bukan orang sembarangan, bahwa ia pernah belajar di luar negeri, bahwa ia bisa lebih dari sekadar OB, tapi ia memilih menahan diri. Ia tahu waktu yang akan menjawab segalanya, dan saat waktunya tiba, semua hinaan ini akan terbalas tanpa perlu ia ucapkan sepatah kata pun. Tanpa disadari, dari balik tatapan tajam Karina, ada sedikit rasa penasaran. Seolah ia ingin menguji lebih jauh. Apakah benar pria sederhana ini hanya sekadar OB bodoh? Atau ada sesuatu yang tersembunyi di balik kesabarannya? Dan dari rasa penasaran itulah, lahirlah sebuah tantangan yang akan mengubah segalanya. Beberapa hari setelah kejadian memalukan itu, suasana perusahaan masih ramai membicarakan insiden OB, yang hampir menumpahkan kopi. Nama Rian semakin sering jadi bahan candaan. Tapi siapa sangka, sebuah rapat penting kembali mempertemukan Rian dengan CEO cantik, Karina. Hari itu, Karina membawa setumpuk dokumen, internasional proposal, kerjasama dengan perusahaan asing dari Eropa dan Asia. Dokumen itu penuh bahasa asing yang rumit, tak semua karyawan mampu membacanya. Dengan tatapan penuh wibawa, Karina berkata di depan seluruh karyawan, Karina, dokumen ini penting. Kalau ada di antara kalian yang bisa membacanya dengan baik, aku akan sangat menghargainya. Para manajer saling berpandangan. Sebagian mencoba membuka lembaran, tapi langsung menyerah karena bahasa yang digunakan terlalu sulit. Ada bahasa Jerman, Prancis, Jepang, bahkan Rusia. Tiba-tiba, Karina melirik ke arah Rian yang kebetulan sedang membersihkan meja. Senyum sinis muncul di bibirnya. Karina, hei, OB, kau yang selalu ada di sini. Coba kau baca ini. Ruangan mendadak hening, lalu pecah oleh tawa. Hahaha, OB disuruh baca dokumen internasional. Astaga, Bu Karina, jangan bercanda. Dia paling banter baca brosur diskon pasar. Rian menoleh perlahan, hatinya bergetar. Ia tahu ini bukan sekadar lelucon, ini penghinaan terang-terangan. Tapi tatapan Karina begitu tajam, seakan ia benar-benar ingin menguji Rian. Dengan berani, Rian mendekat. Ia menerima satu lembar dokumen dari tangan Karina. Saat itu, Karina tersenyum tipis lalu mengucapkan sesuatu yang membuat semua orang tercengang. Karina, aku beri kau tantangan. Kalau kau bisa membaca dokumen ini dengan benar, bahkan dalam berbagai bahasa, aku akan jadikan kau manajer di perusahaan ini. Dan, kalau kau berani, aku izinkan kau menikah denganku. Seluruh ruangan gempar. Apa? Menikahi CEO? OB menikahi Bu Karina? Mustahil. Hahaha, OB itu mau jadi menantu perusahaan rupanya. Rian tercekat. Ia memandang Karina, mencoba memastikan apakah itu hanya ejekan. Tapi tatapan Karina serius walau terselip sinis dan rasa ingin mempermalukan. Dengan suara lirih namun tegas, Rian menjawab, Rian, kalau itu janji ibu, saya terima tantangan ini. Semua orang kembali tertawa terbahak-bahak. Mereka yakin Rian akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun, tidak ada yang tahu. Pria sederhana itu menyimpan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Sesuatu yang akan segera membungkam seluruh hinaan. Ruangan rapat masih dipenuhi tawa. Semua yakin Rian hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Karina duduk dengan santai, menyelangkan kaki, menatap Rian dengan senyum meremehkan. Karina, ayo, OB, bacalah, buktikan kalau kau bukan hanya sekedar tukang sapu. Rian mengambil napas panjang. Matanya menatap lembaran kertas tebal berisi bahasa asing. Tangannya sempat bergetar. Bukan karena takut tetapi karena menahan rasa sakit akibat hinaan yang ia terima bertahun-tahun. Sejenak, ia teringat masa lalunya. Dulu, ia adalah mahasiswa cerdas yang mendapat beasiswa ke luar negeri. Ia menguasai berbagai bahasa,
Inggris, Jerman, Jepang, Mandarin, Rusia, Arab, dan Prancis. Namun takdir membawanya pulang ke Indonesia karena ayahnya sakit parah dan keluarganya jatuh miskin. Semua mimpinya runtuh, hingga akhirnya ia bekerja sebagai OB demi bertahan hidup. Kenyataan itu tak pernah diketahui siapapun di perusahaan. Mereka hanya mengenal Rian sebagai pria sederhana, miskin, dan rendah. Rian tersenyum tipis, lalu dengan suara lantang mulai membaca. Rian membaca dokumen itu dengan lancar menggunakan bahasa Jerman. Seisi ruangan langsung terdiam. Tawa yang tadi memenuhi ruangan berubah menjadi bisikan tak percaya. Apa-apaan ini? OB itu bisa bahasa Jerman. Tanpa berhenti, Rian melanjutkan dalam bahasa lain. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuat semua orang semakin membisu. Karyawan yang tadinya menertawakan, kini hanya bisa melongo dengan wajah memerah. Karina pun terperangah. Matanya melebar, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Wanita yang biasanya penuh wibawa itu kini kehilangan kata-kata. Rian menutup bacaan dengan senyum tenang. Lalu ia meletakkan dokumen itu di meja CEO, membungkuk sedikit, dan berkata, "Rian, apakah cukup, Bu? Atau perlu saya terjemahkan dalam bahasa lain lagi?" Hening, tak ada yang berani bersuara. Ruangan yang tadi penuh tawa, kini dipenuhi rasa malu. Semua orang tersadar, pria yang selama ini mereka hina, ternyata jauh lebih pintar dari siapapun di ruangan itu. Sementara Karina, untuk pertama kalinya, ia merasa dipermalukan oleh orang yang dianggapnya paling rendah. Setelah Rian selesai membaca dokumen dalam berbagai bahasa, ruangan rapat itu mendadak senyap. Sunyi, tak ada lagi suara tawa, tak ada lagi ejekan. Mereka yang tadinya menertawakan, kini hanya bisa menunduk malu. Ada yang gelisah memainkan pulpen, ada yang menutup mulut dengan tangan, ada pula yang saling melirik dengan wajah pucat. Semua tak menyangka, OB yang selama ini mereka rendahkan, ternyata menyimpan kemampuan luar biasa. Karina, sang CEO, masih terdiam di kursinya. Matanya menatap Rian dengan sorot yang berbeda, bukan lagi sekadar sinis, tapi bercampur kagum dan tercengang. Ia mencoba menjaga wibawanya, namun bibirnya sedikit bergetar. Karina lirih, "Bagaimana mungkin kau bisa membaca itu semua?" Rian menunduk sopan, tapi suaranya terdengar mantap dan penuh keyakinan. "Rian, saya hanya seorang OB, Bu. Tapi seorang OB pun bisa belajar. Saya pernah berjuang keras untuk pendidikan, meski akhirnya harus terhenti karena keadaan. Bagi saya, ilmu adalah bekal yang tidak akan pernah hilang, meski jabatan bisa berubah." Kata-kata itu menghantam hati semua orang di ruangan. Beberapa karyawan yang biasa mengejek Rian menunduk dalam, tak berani menatap wajahnya. Mereka tahu, Rian baru saja membungkam semua hinaan tanpa perlu marah. Tanpa perlu membalas dengan kasar, hanya dengan menunjukkan kemampuannya. Salah satu manajer yang dulu paling sering meremehkan Rian berbisik pelan, hampir tak terdengar, "Ternyata, kita semua salah menilainya." Karina akhirnya berdiri. Ia berjalan pelan mendekati Rian, suasana semakin tegang. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Wanita itu menatap Rian dari dekat, lalu berkata dengan suara rendah namun penuh tekanan, "Karina, aku akui, kau membuatku terkejut. OB sederhana bisa menguasai 7 bahasa. Itu luar biasa." Rian hanya tersenyum tipis, tetap menunduk penuh hormat. Tapi sebelum meninggalkan ruangan, Karina sempat berhenti dan menoleh ke semua karyawan. "Karina, ingat baik-baik, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena jabatannya rendah. Kalian tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang yang kalian hina." Ruangan kembali hening. Ucapan CEO itu bagaikan cambuk yang menampar semua karyawan. Dan sejak hari itu, Rian tak lagi dipandang sebelah mata. Justru, orang-orang mulai menaruh rasa hormat kepadanya. Namun, ini baru awal. Karena sesuai janjinya, Karina kini harus menepati tantangan yang ia ucapkan sendiri. Mengangkat Rian menjadi manajer, dan bahkan membuka pintu menuju sesuatu yang lebih besar lagi. Hubungan antara seorang CEO cantik dengan OB sederhana. Sejak hari rapat itu, suasana perusahaan berubah drastis. Jika dulu Rian sering dipanggil dengan sebutan merendahkan seperti "Heyobe" atau "tukang sapu", kini tidak ada satupun karyawan yang berani berkata demikian. Mereka yang dulu gemar menertawakan, kini malah berusaha mendekat, mencoba bersikap ramah. Bahkan ada yang tiba-tiba menawari Rian makan siang bersama. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah sudi duduk semeja dengannya. Namun Rian tidak berubah. Ia tetap rendah hati, tetap menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Bedanya, kini setiap langkahnya diikuti rasa hormat dari sekeliling. Sementara itu, Karina sang CEO semakin sering memperhatikan Rian. Wanita itu diam-diam kagum dengan
keteguhan hati pria sederhana itu. Bukan hanya soal kecerdasannya menguasai 7 bahasa, tetapi juga ketenangan, kesabaran, dan sikapnya yang tidak pernah membalas hinaan dengan kebencian. Sampai suatu hari, Karina mengadakan rapat internal. Di depan semua karyawan, ia berdiri anggun lalu berkata lantang, "Karina, hari ini, aku resmi mengangkat Rian sebagai manajer baru di perusahaan ini. Bukan karena aku kasihan padanya, tapi karena ia membuktikan dirinya lebih pantas dibanding banyak orang yang hanya pandai meremehkan." Ruangan hening sejenak, lalu terdengar tepuk tangan. Tapi bukan tepuk tangan yang penuh gembira melainkan penuh rasa malu. Karena sebagian besar karyawan sadar, mereka dulu adalah orang-orang yang paling sering menjatuhkan Rian. Rian berdiri perlahan, menerima ucapan itu dengan tenang. Ia membungkuk sedikit, lalu berkata, "Rian, terima kasih atas kepercayaan ini. Saya tidak akan menganggap ini sebagai kemenangan pribadi, melainkan kesempatan untuk membuktikan bahwa setiap orang berhak dihargai, apapun latar belakangnya." Kata-kata itu menusuk hati semua orang. Mereka yang dulu menghina, kini justru merasa tertampar. Itulah balasan Rian atas semua hinaan, bukan dengan amarah, bukan dengan balas dendam kasar, tapi dengan kesuksesan dan kebijaksanaan. Dan dari balik meja besar di ruang rapat, Karina tersenyum samar. Untuk pertama kalinya, senyum itu bukanlah senyum meremehkan, melainkan senyum seorang wanita yang hatinya mulai luluh. Sejak resmi diangkat sebagai manajer baru, kehidupan Rian di perusahaan itu berubah total. Dulu, ia hanya dikenal sebagai OB yang selalu dipanggil untuk membersihkan tumpahan kopi atau membuang sampah. Kini, ia duduk sejajar dengan para manajer lain, bahkan sering menjadi pengambil keputusan penting. Banyak yang masih tidak percaya dengan perubahan itu. Ada yang diam-diam iri, ada pula yang menyesal pernah menghina Rian, tapi satu hal yang tak bisa mereka pungkiri, Rian memang pantas dengan jabatannya. Ia cerdas, tenang, dan memiliki kemampuan yang bahkan melampaui banyak orang di perusahaan itu. Karina, sang CEO, kini bersikap berbeda. Jika dulu ia sering meremehkan, kini ia justru kerap memanggil Rian untuk berdiskusi. Mereka sering terlihat duduk bersama di ruang rapat kecil, membicarakan strategi perusahaan. Namun, di balik diskusi-diskusi itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Karina mulai melihat Rian bukan hanya sebagai bawahan atau manajer baru, tapi sebagai pria dengan hati yang kuat dan bijaksana. Suatu malam, setelah lembur panjang, Karina duduk sendirian di ruangannya. Rian yang masih berada di kantor, masuk untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Karina lirih menatap Rian. "Kau tahu, Rian, aku sering berpikir, bagaimana mungkin aku dulu begitu merendahkanmu? Padahal, di balik kesederhanaanmu, ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar jabatan." Rian terdiam, menunduk dengan hormat. Ia tidak ingin besar kepala, meski dalam hatinya kata-kata Karina menusuk lembut. "Rian, tidak apa-apa, Bu. Setiap orang punya caranya sendiri untuk mengenal orang lain. Mungkin, memang begitulah jalan yang sudah ditakdirkan." Karina menatapnya lama, seakan mencari sesuatu di mata pria itu. Entah kenapa, hatinya yang selama ini keras mulai goyah. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang belum pernah ia rasakan terhadap pria lain. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka semakin nyata. Para karyawan mulai berbisik-bisik, melihat bagaimana CEO cantik itu sering tersenyum ketika bersama manajer barunya. Dari OB yang dulu dihina, kini Rian menjadi pria yang diam-diam mulai merebut hati sang CEO. Hari demi hari berlalu, hubungan antara Rian dan Karina semakin dekat. Awalnya hanya sebatas diskusi pekerjaan, lalu tumbuh menjadi percakapan pribadi, hingga akhirnya menumbuhkan benih perasaan yang tak bisa disembunyikan lagi. Karina, CEO yang dulu dikenal dingin dan angkuh, berubah ketika bersama Rian. Ia menjadi lebih hangat, lebih terbuka, bahkan lebih bahagia. Sedangkan Rian, pria sederhana yang dulu hanya seorang OB, kini benar-benar berdiri sejajar dengan wanita yang dulu meremehkannya. Suatu sore, Karina mengundang seluruh karyawan untuk menghadiri acara penting di aula perusahaan. Semua datang dengan rasa penasaran. Mereka mengira itu hanya acara perusahaan biasa, mungkin perayaan pencapaian. Namun ternyata, saat semua berkumpul, Karina berdiri di atas panggung, lalu menggenggam mikrofon dengan senyum penuh arti. "Karina, hari ini, aku ingin membuat pengumuman penting, bukan tentang perusahaan, tapi tentang hidupku." Ruangan langsung hening, semua menatap penasaran. Karina lalu menoleh ke arah Rian yang duduk di barisan depan. Dengan langkah anggun, ia menghampiri pria itu dan menggenggam tangannya di depan semua orang. "Karina," dengan suara bergetar, "aku pernah merendahkanmu,
menghina pekerjaanmu, bahkan mempermalukanmu di depan banyak orang. Tapi ternyata, kaulah orang yang mengajarkanku arti kesabaran, kerendahan hati, dan ketulusan. Hari ini, aku ingin mengatakan bahwa aku tidak hanya menghormatimu sebagai manajer di perusahaan ini, tapi juga sebagai pria yang kucintai. Semua karyawan terkejut. Suara bisik-bisik terdengar di seluruh ruangan. Apa? CEO jatuh cinta pada OB? Tidak mungkin. Tapi ini nyata. Ryan berdiri perlahan, menatap Karina dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka, semua hinaan, semua rasa sakit, akhirnya berbuah kebahagiaan yang begitu besar. Ryan, saya hanya pria sederhana, Bu. Tidak pernah menyangka bisa berdiri di sini bersamamu. Tapi jika memang ini takdir yang Allah gariskan, maka dengan segala kerendahan hati, saya siap mendampingi hidupmu. Dan di hadapan seluruh karyawan, Karina dengan tegas berkata, Karina, mulai hari ini, aku memilih Ryan sebagai pendamping hidupku. Bukan karena jabatannya, bukan karena statusnya, tapi karena hatinya. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Ada yang terharu, ada yang menitikkan air mata, ada pula yang hanya bisa menunduk menahan rasa malu, karena pernah menghina pria yang kini berdiri gagah di samping CEO mereka. Beberapa bulan kemudian, sebuah pernikahan megah digelar. Karina, sang CEO cantik, resmi menjadi istri Ryan, mantan OB yang dulu dianggap tak berharga. Dan kisah itu menjadi bukti nyata, jangan pernah meremehkan orang lain. Karena di balik kesederhanaannya, mungkin tersimpan kekuatan yang tak pernah kita bayangkan. Dari OB yang dihina, kini menjadi suami CEO yang dicintai. Sebuah akhir bahagia yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan balasan atas semua hinaan.